Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, baru menjadi menteri disemprot anggota DPR Komisi 10. Sumber saya dari YouTube. Jadi Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, disemprot anggota DPR RI karena Sandiaga Uno pernah mengundang daripada 52 anggota DPR RI untuk lari pagi. Yang datang hanya 2 orang. Dia kecewa mungkin karena yang datang hanya 2 orang. Sampai dia menyatakan dari 52 anggota DPR RI malas bangun pagi. Jadi tudingan itu sifatnya negatif. Dan perlu diketahui, orang mungkin tidak senang, ada yang senang olahraga, ada yang tidak senang olahraga. Karena setiap anggota DPR itu kan termasuk orang sibuk. Mungkin rapat malam harinya, disuruh bangun lagi kan tentu sudah badannya belum enak. Sehingga mereka lebih senang tidur enak di rumah daripada olahraga. Mungkin kalau Sandiaga Uno memang senang olahraga, terutama jalan kaki. Kan tidak semua sama sifat manusia. Ada yang senang berolahraga, ada yang tidak senang berolahraga. Akibatnya karena yang diundangnya 52 orang anggota DPR RI, tetapi yang datang hanya 2 orang. Sehingga dia tidak senang lah ya mungkin Sandiaga Uno sampai dia menyatakan dari 52 anggota DPR RI hanya 2 yang hadir dan selebihnya malas bangun katanya. Tudingan tersebut menurut Putra Nababan anggota DPR juga itu tidak baik karena pernyataan itu sifatnya negatif yang tidak bersahabat dengan anggota DPR tersebut. Sehingga akibatnya 52 orang anggota DPR Komisi 10 menuding Sandiaga Uno baru saja menjabat Menteri Pariwisata sudah mau mengatur-ngatur anggota DPR. Karena Sandiaga Uno ini kan belum 1 bulan pun dia diangkat jadi Menteri Pariwisata. Belum ada 1 bulan diangkat ditunjuk Presiden sebagai Menteri Pariwisata sudah mau ngatur-ngatur daripada anggota DPR. Padahal anggota DPR itu sudah bertahun-tahun mereka sebagai anggota DPR. Sehingga mereka juga punya posisi yang kuat sebagai pejabat tinggi negara dia. Dan juga mereka kan tidak enak diatur-atur oleh anggota DPR. Anggota DPR ini tidak enak dia diatur-atur oleh menteri. Dan jadi saya lihat di sini tindakan Sandiaga Uno termasuk salah ini. Tidak beretika. Karena DPR mitra kerja Presiden Joko Widodo. Ini termasuk mitra kerja daripada Presiden Joko Widodo dalam membina masyarakat Indonesia. Terutama dalam membuat undang-undang yang baru. Ini merupakan temannya ini. Harus mereka bekerja sama dengan baik. Dan juga Sandiaga Uno pembantu presiden. Seharusnya Sandiaga Uno harus menjaga hubungan baik dengan DPR. Dan jangan sok mengatur-ngatur daripada DPR itu sendiri. Jadi janganlah dia mengatur-ngatur. Dia harus menyadari hubungan antara DPR dengan presiden, jabatan presiden RI tersebut. Itulah sebagai mitra kerja paling dekat itu hubungan antara presiden dan DPR. Dan juga di mana Sandiaga Uno adalah pembantu presiden yang ditunjuk oleh presiden sebagai menterinya. Makanya harus menjaga hubungan baik Sandiaga Uno dengan anggota DPR tersebut. Ke 52 orang tersebut harus dijaga nama baiknya dan tidak boleh ada ketersinggungan hati di antara DPR dan pemerintah tersebut. Itu nanti berdampak kepada hubungan kerjasama antara DPR dengan presiden. Sehingga itu harus dijaga hubungan itu. Jadi saya lihat Sandiaga Uno merasa hebat sekali dia. Karena sudah menjadi Menteri Pariwisata, mungkin merasa hebat dia. Seakan-akan dia bisa mengatur-ngatur anggota DPR tersebut. Padahal anggota DPR itu juga pejabat tinggi negara itu. Sama levelnya dengan menteri. Sama-sama pejabat tinggi negara. Jadi ini yang saya lihat. Jadi janganlah
Sandiaga Uno ini sok mengatur-ngatur anggota DPR tersebut, saling menjaga diri saja. Yang penting sama-sama lakukan perbuatan yang baik. Jangan memaksakan kehendak Sandiaga Uno bahwa anggota DPR itu harus berolahraga, harus teratur berolahraga. Itulah saya pikir kita harus menjaga diri. Harapan saya semua menteri menjaga hubungan baik dengan DPR. Ya, sebagai mitra kerja Presiden Joko Widodo ini. Jangan seperti Sandiaga Uno tersebut ingin mengatur-ngatur anggota DPR tersebut. Dan itu harus dijaga kerjasama itu. Itu salah satu pelajaran itu kepada para menteri yang lainnya itu. Yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pembantunya. Dan harus saling bekerja sama dan saling menghormati kepada anggota DPR tersebut. Jangan sampai nanti ada lagi tudingan-tudingan negatif kepada salah satu menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo. Karena itu adalah mitra kerjanya dalam mengatur Republik Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.